Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nanti saya akan video singkat ya terkait dengan askep yang kalian sudah susun gitu ya. Ini kebetulan kehamilan dapat di punyanya Syifa ya. Ini kebetulan tadi pas saya koreksi, kebetulan ada permasalahan, yaitu kehamilan dengan anemia ringan gitu ya. Ketika kehamilan memang harus runtut ya. Kemarin kita sudah pernah bahas kehamilan sih sebenarnya, tapi ini saya coba untuk review ulang. Di kehamilan ini tentunya ketika di riwayat menstruasi itu jangan lupa sudah ada HPHT dan HPL. Di sini juga harus ada umur kehamilan, harus dicantumkan. Kemudian ketika mau mencantumkan di riwayat kehamilan ini, tentunya pada saat mencantumkan riwayat konsumsi obat, terutama pada konsumsi FE, itu memang harus dicek memang dia sudah berapa kali minum FE, kemudian diminum apa tidak. Jangan hanya diberikan FE tapi tidak diminum sama sekali ya. Terus untuk pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kemarin kita sudah bahas, ada yang sebelum hamil sama pola pemenuhan kebutuhan saat ini. Terus di pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kebetulan dia kok anemia, berarti kita harus kaji anemianya itu kenapa. Contoh di makanan di sini tidak hanya makan 3 kali sehari saja ya, tetapi apa yang dimakan itu harus kita cek secara detail gitu ya, apa yang dimakan. Misalnya dia konsumsi makan sayur, nah pada saat mengkonsumsi sayur itu apakah berbarengan dengan teh atau bagaimana begitu, itu harus jelas. Terus apakah ada keluhan apa enggak, minumnya gimana, 4 kali sehari itu dengan porsi yang seperti apa, itu juga harus jelas. Kemudian di sini ada yang kaitannya dengan ini riwayat kebiasaan sehari-hari yang mengganggu kesehatan. Di sini kan suaminya merokok ya. Merokoknya itu kita harus kaji apakah merokoknya di depan ibu hamil atau tidak. Nah, seperti itu. Kalaupun tidak, apakah dia merokok di dalam rumah atau tidak, itu harus jelas. Nah, selanjutnya yaitu kaitannya dengan data objektif. Di data objektif di sini adalah ada antropometri ya. Ini sudah ada IMT-nya, tapi saya belum cek ini IMT-nya ini perbandingan antara berat badan yang 57,5/155 atau berat badan sebelum hamil ya. Pastikan pada saat menyusun IMT itu berat badan sebelum hamil, jangan berat badan saat ini. Kemudian untuk pemeriksaan fisik pada anemia itu kita harus pastikan juga kira-kira gejala yang dialami pada anemia itu apa gitu ya, gejalanya apa. Misalnya di sini di mata itu konjungtiva sedikit pucat, nah ini salah satu gejalanya, misalnya kayak gitu. Di pemeriksaan fisik juga selain di payudara, silahkan ditambahkan dada juga gitu ya, apakah ada pengaruhnya dada. Artinya gini, ketika anemia kan misalnya pusing ya kadang-kadang ya. Kemudian kalau di tempatnya Syifa ini tidak ada pusing dia. Misalnya dia pusing, kemudian mata berkunang-kunang, salah satu gejala anemia kan contohnya seperti itu. Ketika seperti itu mata berkunang-kunang, pusing, kita harus cek pemeriksaan fisik pada daerah dada apakah ada nyeri ulu hati atau tidak. Nah itu, jadi untuk memastikan bahwa dia benar-benar anemia atau ada masalah yang lain begitu ya. Terus untuk yang abdomen, di sini abdomen memang kita fokus nanti di palpasi Leopard ya, tetapi jangan lupa ketika ibu hamil itu akan
secara inspeksi akan mengalami perbedaan dengan ibu yang tidak hamil, misalnya dari besar perut sesuai dengan umur kehamilan, misalnya dari segi inspeksi. Terus apakah ada stria gravidarum, apakah ada linea alba atau tidak, nah itu harus dikaji juga ya. Kemudian untuk palpasi leopard, jangan hanya langsung teraba bokong, teraba punggung kanan gitu ya, tapi dijabarkan. Kalian kan pada waktu memeriksa itu tangan kalian kan kelihatan, sebagai mata kalian untuk perut ya. Nah itu hasilnya apa? Misalnya bokong berarti di bagian atas teraba lunak gitu ya, tidak melenting begitu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian di sini di genitalia, di sini harus jelas ya. Di sini tidak ada odem, tidak ada pembekakan kelenjar Bartolini. Nah, salah satu permasalahan di ibu hamil itu kan juga dia mengalami keputihan atau adakah varises begitu. Nah, itu silahkan dijabarkan di askepnya gitu ya. Terus di ekstremitas di sini tidak hanya simetris, tidak ada odem, kukunya kenapa ini ya, kenapa kok kosong ya kukunya ya, ini kukunya. Terus jumlah jari lengkap, tapi yang lebih penting adalah refleks patelanya. Refleks patelanya gimana ya, itu harus jelas ya. Nah, ini tanda-tanda HB-nya, dia tanda-tanda anemia ringannya, dia HB-nya 9,5 sudah sesuai. Kemudian untuk penata laksanaannya, ketika Anda ingin menyampaikan ini boleh ya, poin 1 ini boleh, tapi akan lebih tepat ketika menyampaikan di penata laksanaan langsung aja, Ibu ini hasilnya ibu normal, mulai dari tekanan darah, nadi, respirasi sudah normal, keadaan ibu baik, tapi ibu mengalami anemia ringan gitu ya. Jadi tidak perlu disampaikan semuanya. Keadaan janin juga baik gitu ya. Terus menjelaskan pengertian anemia. Di penjelasan pengertian anemia ini akan lebih baik jika kenapa kok anemia itu penting sekali untuk disembuhkan pada saat ibu hamil. Nah itu, jadi disampaikan aja, nggak perlu anemia itu adalah bla bla bla, tidak, tetapi langsung aja ibu, karena ibu terkena anemia atau HB-nya rendah, biasanya memang terjadi karena pengenceran darah. Namun hal yang perlu kita waspadai pada anemia itu apa aja, itu harus disampaikan di sini. Supaya apa? Ibunya aware terhadap kehamilannya. Supaya ketika makan FE, yang notabene setelah makan FE dia akan menjadi mual, dia mau makan FE karena takut atau karena peduli akan kehamilannya gitu ya. Jadi dampak pada anemia itu silahkan dijabarkan. Dan menjelaskan cara konsumsi tablet FE. Nah, di sini tentunya ketika kita mau memberikan cara mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil yang sudah pernah makan FE, apakah itu efektif? Nah, gitu ya. Beda permasalahannya kalau dia itu sudah pernah makan FE tapi pas waktu mengkaji di data subjektif dia salah dalam mengkonsumsi FE. Nah, itu baru kita sampaikan cara mengkonsumsi tablet FE yang benar gitu. Tapi kalau misalnya di pengkajian awal dia sudah bagus, tidak perlu kita sampaikan lagi ya. Terus di sini PHBS bolehlah disampaikan ya. Ini kayak kebutuhan nutrisi dan hidrasi. Nah, ini penting kita sampaikan, tetapi sebelumnya kita harus kaji dulu untuk nutrisi dan nutrisi makan dan minumnya itu gimana. Kalau misalnya tidak sesuai baru kita sampaikan, tetapi kalau sesuai ya kita sampaikan untuk meneruskan nutrisi yang sudah dia konsumsi.
gitu ya. Saya rasa itu untuk kehamilan. Silahkan nanti direvisi ya Mbak Siva ya, dan bisa kita gunakan untuk guide yang lain juga ya, untuk mahasiswa yang lain. Terima kasih.